Kencang, ketahuan belum nikah. Yang sudah nikah saya doakan sakinah mawadah warahmah. Yang jawab salam saya punya hutang saya doakan lunas hutangnya. Amin semua, pada berhutang semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bi qawlihi yahtadi muhtadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul amin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala fi haditsin ukhra ummati hadhihi ummatun marhumatun laysa lahum iqabun fil akhirah laysa lahum iqabun fil akhirah iqabun ujilat fid dunya. Al hadis kama qala Sadaqallahul azim wa sadaq Rasul karim wa ala dzalika minasyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Siang hari ini betapapun diguyur hujan, kita yakin hujan ini rahmat Allah. Apalagi yang ceramahnya rahmat lagi. Wah, komplit dua rahmat. Yang ceramah rahmat disambut dengan rahmat Allah. Jadi rahmat kuadrat. Ya, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Betapapun hujan di luar sana cukup deras mengguyur sejak tadi siang, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir menuju majelis ilmu. Kenapa demikian? Hujan bukan kendala bagi kita untuk menghadiri, untuk mendapatkan rahmat Allah. Kenapa demikian? Mereka yang istiqomah menghadiri majelis ilmu seperti ini, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Itu sesuai dengan hadis kan? Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya menuju surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Bu, mau masuk surga, Bu? Kompak. Mau masuk surga langsung apa mau mampir dulu ke neraka, Bu? Langsung. Punya apa, Bu? Mau masuk surga langsung, Bu? Kalau saya kasih tahu jalan pintas masuk surga, mau diamalkan gak, Bu? Benar ya, diamalkan ya? Nah, Ibu, saya perlihatkan. Ini iklan dulu ya. Sinetron Ikatan Cinta kan banyak iklannya. Ah, ini anggap ini sinetron. Nah, ini iklannya. Ini iklannya. Ini ada beberapa hari. Kita akan bahas kalau memang waktu kita cukup. 7 hari menuju perjumpaan dengan Allah. Ada 7 hari sejak kita meninggal dunia sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama Yaumul Sa'ah, yang kedua Yaumul Ba'as, yang ketiga Yaumul Mahsyar, yang keempat Yaumul Hisab, yang kelima Yaumul Mizan, keenam Yaumul Jaza, yang ketujuh Yaumul Akhir. Insyaallah kita bahas, kalau tidak sampai selesai nanti malam kita bahas di Masjid Al-Ikhlas ya. Ada Bu ya? Jamaah. Woi jamaah. Hadir ya nanti malam ya. Nah, insyaallah-nya ditagih ya. Saya Rahmat Baikuni hadir dari Bandung, Jawa Barat. Sejak tanggal 5 saya meninggalkan kota Bandung, terbang ke Sumatera Selatan melalui Jakarta bersama istri dan anak saya yang paling kecil. Saya sampai tanggal 15 berada di Sumatera Selatan, sampai ke Tanjung Enim, kembali ke Palembang, lalu terbang ke Jakarta. Di Jakarta Cengkareng saya berpisah dengan istri dan anak saya. Sedih Bu, sendirian saya sekarang Bu, gak ada teman. Istri saya kembali ke Bandung dan
anak saya yang paling kecil, dan saya saya berangkat langsung ke Sumatera Utara. Delay kami 4 jam di Cengkareng, ya. Dari situ kami berangkat langsung ketemu dengan Ustadz kita, Ustadz Munawar, ya. Ustadz paling ganteng sesiantar. Ustadz Mufti Gunawan Siregar. Beliau adalah ketua Sisisan. Beliau insya Allah nanti akan ada beberapa pesan untuk para hamba Allah yang ada di sini. Bekerja sama juga dengan FKPMI, Forum Komunikasi Pemuda, Pengusaha Muda Islam untuk Sumatera Utara. Pimpinan Bang Husen. Nah, Bapak Ibu udah kenal Bang Husen, Bu, ya? Oh, belum tahu. Aduh, Bang, belum terkenal, Bang, rupanya, Bang. Ada Bang Husen di sini. Belum asli penduduk Padang Sidimpuan. Kalau saya orang Barat, Bapak Ibu. Ya, cuma orang Barat saya ini nggak seperti orang Barat Eropa. Mungkin kalau dilihat dari tubuh orang Barat yang gagal. Ya, orang Barat Eropa itu biasanya kulitnya bule, hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya pirang, gitu ya, Bu, ya. Ya, kalau saya Barat yang gagal mungkin. Kenapa Barat? Ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat, kan sama-sama dari Barat. Itu ya, Bu, ya. Baik, kami hadir dalam rangka safari dakwah donasi untuk sebuah masjid yang roboh akibat bencana alam di Sibolangit. Nah, saya khawatir nih, kalau masjid ini nggak buru-buru dibangun, peradaban manusia di sekitarnya hancur. Masjid kan rumah Allah. Semua nabi dan rasul ketika diutus Allah untuk memulai dakwah tauhidnya itu membangun masjid. Nabi Adam tugas pertama itu membangun Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabi Adam. Baru Nabi Adam memulai membangun peradaban manusia di Mekah. Ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkah mubarakah allati tusawi arsyahada fa'atuha ya Adam. Hei Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Bakkah yang aku berkahi. Datanglah. Salatlah kamu menghadap ke Ka'bahku sebagaimana kamu salat menghadap kepadaku ketika di Arsy. Dan tawaflah kamu mengelilingi Ka'bahku sebagaimana kamu tawaf melihat aku. Di sana aku akan mengabulkan doa. Nah, Nabi Adam datang dari Nepal, India, Hindustan ke Arab. Itu tugas pertama Nabi Adam dari Allah. Nah, lalu dibimbing malaikat Jibril, dibangunlah Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Allati tusawi arsyhada, karena Ka'bah itu lurus dengan arsy Allah. Maka sucinya arsy Allah hadir di Ka'bah dan sekitarnya. Maka itu menjadi poros alam semesta yang menggantung ke Ka'bah, yang menggantung ke arsy Allah. Nah, itu tugas pertama Nabi Adam, membangun Masjidil Haram. Dari situ baru beliau menanamkan fondasi-fondasi peradaban manusia, mewariskan fondasi peradaban manusia untuk kita. Nabi terakhir Rasulullah SAW, beliau hijrah ke Madinah. Yang pertama dilakukan di Madinah tidak membangun istana untuk beliau, tapi membangun masjid. Bahkan sebelumnya di Kuba juga membangun masjid. Sampai di Madinah beliau membangun masjid Nabawi. Dari masjid inilah beliau membangun peradaban umat manusia untuk akhir zaman. Nah, maka masjid ini adalah pilar peradaban, fondasi peradaban. Rumah nggak akan kokoh kalau nggak ada fondasinya, betul? Saudara-saudara kita di Sibolangit ini minoritas, mereka 40%. Bahkan sekarang menyusut karena masjid tidak ada, karena masjid ini merupakan pusat aktivitas akidah mereka. Kalau masjidnya hancur, Islam mereka terancam sekarang, akidah mereka terancam. Dosa besar bagi kita kalau kita membiarkannya, Bapak Ibu. Nah, maka kami Sisisar, Siantar, Simalungun Satu Rasa, dan juga Forum Komunikasi Pengusaha Muda Islam Indonesia Sumatera Utara bekerjasama untuk menggalang donasi membangun masjid ini. Pahalanya besar. Nanti saya perlihatkan orang yang bersedekah dengan hartanya di kuburnya seperti apa. Dan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mudah mengalami kesenangan, yang mengalami kebahagiaan di kuburnya, Allah mudahkan urusan di kuburnya, maka hari-hari berikutnya dia akan mengalami kesenangan sampai bertemu dengan Allah di yaumil akhir. Di sini nih. Nah, disinilah hari kekekalan. Baik Bapak Ibu yang mati saya hormati dan semuliakan Allah, Ketua DPD Dewan Pengurus Daerah PKPRMI Padang Sidimpuan Al Ustaz Muhammad Asrai, ya, Alhamdulillah bersama keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, pengurus DPKPRMI Daerah Sidimpuan, dan juga yang
yang saya hormati dan dimuliakan karena Allah, para sesepuh, para tokoh yang dirahmati Allah, wabil khusus MC kita pada kesempatan kali ini, MC akhir zaman. Ustadz akhir, tapi saya bukan Ustadz akhir zaman lagi Bapak Ibu. Kapok saya jadi Ustadz akhir zaman. Sejujur apapun saya ngomong, kalau penguasa nggak sepakat, nggak terima, ditangkap saya. Dan itu udah saya alami Pak. Jadi saya sudah berhenti dari Ustadz akhir zaman. Tolong jangan sebut saya Ustadz akhir zaman. Saya sudah istiqomah menjadi Ustadz akhir bulan. Bu? Oh Ibu? Lanjut Bu. Bisa diikuti Bu? Jadi gimana Bu? Jadi masuk surganya Bu? Langsung? Gak mampir dulu ke neraka? Punya apa Bu? Mau masuk surga langsung Bu? Bapak Ibu, nah ini 7 hari nih. Setelah kita meninggal dunia, kita akan mengalami 7 hari ini. Yang pertama Yomusa, hari saat hancurnya alam semesta, sehancur-hancurnya. Ada 7 yang tersisa nanti. Ada 7 yang tersisa yang tidak hancur ketika kiamat terjadi. Yang pertama Allah tentunya. Wal awwal wal akhir. Allah ada yang maha pertama dan maha akhir. Maha awal dan maha akhir. Yang kedua, arsy Allah tidak hancur. Yang ketiga, kursi Allah tidak hancur. Yang keempat, yang tidak hancur ketika kiamat adalah surga. Yang kelima, neraka. Yang keenam, lauhul mahfuz. Yang ketujuh, iblis tidak mati. Iblis pingsan karena ajalnya di yaumul ba'as, di hari kebangkitan. Anzirni ila yaumi ba'asun, kata Ajazil. Ajazil itu nama aslinya Bu ya, nama aslinya Azazil. Bagus namanya Azazil. Azza yang dimuliakan, Eli Allah, Azazil yang Allah muliakan. Ustaz, kalau gitu jadi nama anak saya. Jangan, itu nama iblis. Kenapa beliau digelari iblis? Iblis itu dari kata ablasa, iblisan pembangkang. Tidak mau sujud, padahal sepanjang hidupnya nggak pernah maksiat. La ya'sullah madam hayati wala tarfat 'ainin. Gak pernah maksiat sepanjang hidupnya Bapak Ibu. Sepincing mata pun. Setiap 1000 tahun itu gak pernah maksiat. Bisa kita sehari tanpa dosa? Susah Bu, saya aja gak bisa sehari tanpa dosa. Diundang kajian Muludan di satu tempat di Bandung. Muludan tentang Nabi Muhammad. Surat Al-Qalam. Saya hafalkan surat Al-Qalam. Sepanjang perjalanan, Ustaz jadi imam sholat isya ya. Baik. Saya hafalkan surat Al-Qalam sepanjang jalan. Saya hafalkan sampai lampu merah berhenti saya. Akhwat lewat, ya Allah. Kulitnya putih, hidungnya mancung, cantik bener ya Allah, lemes saya nggak bisa maju. Ustadz juga manusia, betul Bu? Ya, tuh yang cantik sama yang enggak Bu ya. Ini kayak ibu cantik semua nih. Ini di hadapan suaminya cantik apa? Hati-hati, kecantikan ibu bukan untuk saya, untuk suaminya ya. Nah, kalau ibu menyerahkan kecantikan ibu untuk suami, itu masuk surga lewat pintu mana yang ibu inginkan. Di hadapan suami harus lebih cantik ya, jangan seadanya. Ada suaminya di sini? Gak ada? Boleh, saya ganti. Baik. Sampai mana tadi? Sampai mengganti Ustaz. Ajazil itu gak pernah berbuat dosa. Sampai seliting dengan malaikat yang 10. Bahkan selevel dengan malaikat Jibril. Satu dosa pertama yang dilakukan, gak mau sujud sama Nabi Adam, sombong dia, merasa lebih baik. Allah kutuk jadi iblis. Allah turunkan dia di dasnamai San Irak dalam wujud seekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api, bisa berbicara, dan punya 2 kaki dan 2 tangan. Ular apa? Ular naga. Nah, sejarah ular naga di dunia yaitu iblis. Bayangkan, dengan 1 naga iblis ini dunia gonjang-ganjing. Lah Indonesia 9 naganya, mau tidak gonjang-ganjing gimana? Bu, betul? Ada 9 naga di Indonesia. Di Sumatera Utara ada kan? Naga Bonar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, nanti ini yang besar. Alhamdulillah hari kiamat kita tidak akan menyaksikan. Orang-orang beriman tidak akan menyaksikan hancurnya kiamat. Kiamat akan terjadi
adalah manusia-manusia buruk yang menyaksikannya. Inna syiraran nasi fil alam alladzina ja'atuhum as-sa'atu baghtatan. Seburuk-buruk manusia dan seburuk-buruk makhluk di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang menghampiri mereka. Ya, jadi kita sudah tidak ada. Alhamdulillah. Cuma tidak tahu apakah nanti yang pergi ke menghadap Allah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Sama aja. Sama aja. Baik. Kabar gembira dari Rasulullah SAW, kita tidak akan menyaksikan kiamat. Kenapa? Nanti sebelum hari kiamat terjadi akan ada banyak peristiwa. Kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadi. Bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu. Apalagi saya Ustaz akhir bulan, tidak tahu. Yang Rasulullah tahu kiamat kapan terjadinya, satu, kiamat terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Sabtu. Udah lewat ya? Alhamdulillah, udah lewat ya. Kiamat akan terjadi di waktu subuh, ketika tidak ada lagi azan berkumandang di muka bumi. Hati-hati nih. Kepada kepala daerah yang melarang azan dikumandangkan lewat speaker, kiamat duluan tuh. Amin. Ada yang amin ya? Amin. Ada di Indonesia yang melarang azan dikumandangkan pakai speaker keluar. Kita doakan kiamat duluan tuh istananya. Ustaz, aman Ustaz? Aman. Alhamdulillah, aman ya. Ada personal garansi di sini. Ya. Orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat terjadi. Sekali lagi, kiamat hanya Allah yang tahu. Terjadi hari Jumat di waktu subuh ketika azan tidak berkumandang di muka bumi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak terdengar orang mengumandangkan azan. Yang ketiga, yang keempat, kiamat akan terjadi ketika sudah tidak ada lagi Quran di muka bumi. Ada orang cerita sholat berjamaah saat itu, ya. Awalnya bacaan Quran lancar. Amin. Lancar. Baca surat. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Lancar. Sampai ruku, sujud, bangkit rakaat kedua. Allah cabut hafalan Quran dari ingatan. Ketika membaca Fatihah, imamnya lupa dengan Fatihah, Allah cabut Quran dari ingatan manusia. Lupa. Makmumnya mengingatkan, subhanallah, subhanallah. Gak cuma subhanallah doang, makmumnya juga lupa. Maka sholat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Selesai sholat, imamnya balik, lima adalah tudzakir tumani laqad nasitu bil ayah. Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan Al-Quran. Kok aku lupa? Apa kata makmum? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan Quran. Allahu Akbar. Lari imam ngambil Quran di lemari, dibuka, bersih, tidak ada satu huruf pun dalam bersangkutan. Putih semua. Maka itu jangan lupa ya, rutinkan baca Quran sebelum nanti Allah angkat dari muka bumi. Tapi kebanyakan sekarang sudah zaman milenial. Manusia milenial sudah tergantung hidupnya dengan gadget, betul? Ini gadget, ini tanda kiamat telah dekat. Kata Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'atu hatta tusra al-masnah wa lam yujadu ahadun man yughayyiruha. Tidak akan terjadi kiamat. Tanda kiamat akan dekat. Ingatlah, tanda kiamat akan terjadi dibacanya masnah dan susah dicari orang yang bisa merubahnya. Wamal masnah ya Rasulullah. Apa itu masnah ya Rasulullah? Ma kutiba siwa kitaballah, ma kutiba siwal Quran. Sesuatu yang ditulis, dicatat selain Quran dan manusia banyak menggenggam dan membacanya. Jujur, mana yang paling banyak kita genggam? Quran apa gadget? Gadget apa Quran? Bukan? Ini tanda kiamat nih. Susah dirubah karena kita butuh, betul? Apapun urusan kita ada di gadget. Bahkan yang paling rahasia itu pun ada di sini, termasuk simpanan kita. Yang kedua, ketiga, keempat ada di sini. Betul? Tuh tahu. Ibu yang keberapa? Yang pertama, Bu. Betul, ibu yang pertama. Kalau ibu yang pertama bukan istri namanya, iswan. Kalau baru satu tuh iswan, Bu. Kedua istu, ketiga baru istri. Betul?
Oh enggak katanya. Baik. Yaumul Sa'ah ini fitnah kubur. Antara Yaumul Sa'ah hari kiamat dengan Yaumul Ba'as ada fitnah kubur. Fitnah kubur itu ada dua. Bapak Ibu nggak mungkin saya bahas satu-satu. Yang kedua yang ketiga Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Nah nanti yang dibangkitkan itu manusia, dan kita akan dibangkitkan dalam kondisi kematian kita. Ya. Yub'asun nasu kahiyati maut. Kullu nas yub'asu yaumal ba'si kahiyati maut. Setiap manusia akan dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Saya punya tetangga meninggal ketika sujud terakhir, itu akan dibangkitkan nanti dalam keadaan sujud. Yang berzina meninggal ketika berzina, dibangkitkan ketika berzina. Nah, pertanyaannya, kita mati dalam kondisi apa? Dalam kondisi setelah kita dibangkitkan. Ya. Baik, yang ke berapa? Nah ini dia, Yaumul Mahsyar, hari yang ketiga. Rasulullah SAW mengatakan yusyarun nasu fil mahsyari hufatan uratan gullan wa hum yata'anakuna bi urukihim. Manusia nanti digiring di padang mahsyar hufatan tanpa alas kaki. Sebanyak apapun alas kaki kita di rumah, tidak ada satupun yang sampai ke padang mahsyar. Alas kaki kita sama nanti mereknya. Apa, Bu? Bukan Weiderman bukan Nickerman, tapi Nyekerman. Tahu Nyekerman, Bu? Yaitu kaki, Bu, nyeker tanpa alas kaki. Urontan telanjang bulan tanpa pakaian. Oh, Siti Aisyah kaget Rasulullah menyebut tanpa pakaian. Sejak awal nangis begitu disebutkan tanpa pakaian, senyum dia. Ya Rasulullah, hakan bidun libas, ajal ya Aisyah, hakan bidun libas. Ya Rasulullah tanpa pakaian, betul Aisyah, telanjang bulat kita. Ya Rasulullah, idzan ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ba'dan. Ya Rasul, kalau kami tidak berpakaian, nanti laki-laki sama perempuan saling melihat. Besar amat punya kamu. Apakah seperti itu? Tidak. Manusia tidak akan sempat lirik kiri kanan di sini. Rasulullah bersabda, ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu min ayyahummahum dzalik. Aisyah, perkara pada saat itu dahsyat luar biasa. Manusia tidak akan sempat lirik kanan dan kiri. Lalu seperti apa pandangan manusia sejak dibangkitkan di padang mahsyar di yaumul ba'ats? Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka memandang ke depan, ila rabbiha nazrah, kepada Tuhannya mereka memandang. Wala tazkuru nafsun siwa illa nafsah. Siapapun akan lupa pada apapun. Dia akan lupa anak istrinya, dia lupa kehidupan anaknya di dunia. Yang dia pikirkan cuma satu, aina makani fil akhirah, di mana tempatku di akhir sana? Al-jannatu aminar, surgakah atau neraka? Itu apa? Jadi gak akan sempat lirik kiri kanan. Nah itu padang mahsyar. Bercucuran keringat, kenapa? Karena matahari ada 1 mil saja di atas kita. Nah nanti macam-macam orang. Wa minhum may yataqila ka'baih. Di antara manusia ada yang keringatnya menggenangi sampai kedua mata kakinya. Ini yang imannya masih